Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Artinya, secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Jadi kita pengen nunjukkan kepada publik Jakarta bahwa antara anak Abah dan Ahokers sudah menyatu. Ya, ini sebenarnya niat dari kedua belah pihak sudah cukup tinggi ya. Kemarin saya dapat pesan dari teman-teman Ahokers bahwa Bang Ahok itu ingin kalau bisa bahkan jangan lebih cepat lagi nih duduk bersama pada saat debat ya. Tapi kelihatannya Mas Anies malu belum bisa ya kalau dengan kesibukan dan lain-lain ya. Mungkin kita akan coba nanti di tanggal 23 November untuk bisa bersama-sama. Pilgub DKI 2024 membara. Dua kubu yang berlawanan bersatu untuk mengalahkan lawan politik. Kali ini pepatah musuhnya lawanku adalah temanku sepertinya berlaku. Like, subscribe, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Menghitung kekuatan, koalisi, Jokowi FPI versus Anies Ahok di Pilkada Jakarta. 2017 Hares dukung Anies melawan Ahok, kini Ahok Anies, berkoalisi, mendukung Pramono. Konfigurasi politik menarik terjadi di Pilkada Jakarta 2024. Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, berada dalam satu barisan dengan Front Persaudaraan Islam, FPI, menyokong pasangan Ridwan Kamil Suswono. Sedangkan di kubu seberang, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama, Ahok, kompak mendukung Pramono Rano-Karno yang diusung PDIP. Peta ini cukup menarik jika kita mengingat Pilkada Jakarta 2017. Saat itu tensi politik sangat tinggi. Anies bertarung dengan Ahok sebagai kontestan. Anies ketika itu disokong penuh Habib Rizik Syihab, HRS, tokoh sekaligus imam besar FPI. Dulu, ormas Islam ini masih bernama Front Pembela Islam sebelum dibubarkan pemerintah, kemudian mengubah namanya menjadi Front Persaudaraan Islam. Di lain sisi, Ahok saat itu disokong penuh PDIP. Jokowi saat itu menjadi presiden dan memiliki hubungan masih sangat mesra dengan PDIP. Pilkada Jakarta 2017 saat itu berakhir dengan kemenangan Anies dengan berbagai dinamikanya. Termasuk munculnya Gerakan 212 yang dikomande Habib Rizik Syihab. Gerakan tersebut saat itu sangat besar, yang menuntut Ahok diadili karena dianggap menista agama Islam. Situasi dan konstelasi Pilkada 2017 itu kini berbalik 180 derajat. Anies kini, koalisi, dengan Ahok mendukung pasangan Pramono Rano. Sedangkan Jokowi telah mendeklarasikan diri mendukung RK Suswono pada Senin, 18 November 2024, malam. Di sisi lain, HRS memang tak secara gamblang menyatakan dukungan, tetapi FPI Jakarta menyatakan mendukung RK Suswono. Pengacara Imam Besar FPI Habib Rizik, Aziz Yanwar, mengakui adanya deklarasi dari DPD FPI Jakarta kepada pasangan Ridho. Namun, hal itu dilakukan tanpa adanya campur tangan Dewan Pimpinan Pusat, DPP, FPI. Benar kalau FPI DPD Jakarta, jikata Aziz, yang juga merupakan anggota FPI, saat dikonfirmasi, Senin, 18 November 2024. Menurut dia, keputusan itu didasarkan atas dasar musyawarah di internal DPD FPI Jakarta. Ia menegaskan, DPP FPI sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap keputusan itu. Kami DPP FPI tidak ikut campur dan menghargai hal tersebut, ujar dia. Ketika ditanya soal sikap Habib Rizik Syihab di Pilgub Jakarta, Aziz tak memberikan jawaban tegas. Ia hanya menyebutkan bahwa keputusan Habib Rizik dan DPP FPI akan sejalan dengan maklumat Tripilar tentang panduan Pilkada serentak 2024. Adapun isi maklumat itu adalah 1. Untuk menentukan pilihan dalam pilkada pada semua tempat, hendaknya mempertimbangkan kriteria pasangan calon kepala daerah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memiliki sifat amanah, fatonah, syidik,
dan tablik dari segi leadership, kepemimpinan. Yang memiliki karakter konsisten dalam ucapan dan tindakan, serta berintegritas, anti korupsi, tidak khianat, bukan pendusta, dan bukan pengingkar janji, dan juga memiliki pemikiran yang tidak pro paham komunisme dan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, tidak pro LGBTQ, tidak pro kemusyrikan dan kemunkaran, serta pasangan calon harus berorientasi pada keadilan dan memiliki keberpihakan kepada umat Islam. 2. Kriteria sebagaimana disebut poin 1 di atas berlaku kepada pasangan calon yang maju lewat jalur independen maupun diusung atau didukung partai Islam atau partai berbasis Islam. 3. Bila mana dihadapkan pada pilihan yang tidak memenuhi kriteria ideal sesuai poin 1 dan 2 sebagaimana tersebut di atas, maka hendaklah mempertimbangkan pasangan calon kepala daerah yang mudaratnya lebih ringan dan maslahatnya lebih besar bagi Islam dan umat Islam, sesuai ijtihad politik dari ulama istiqomah di daerahnya masing-masing. 4. Apabila umat tidak menemukan kriteria pasangan calon sesuai poin 1, 2, dan 3, lalu umat memilih sikap untuk tidak memilih atau memilih untuk mencoblos semua, maka itu merupakan hak politik yang wajib dihormati. 5. Diserukan kepada seluruh umat Islam dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 agar tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang jujur dan adil demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maklumat itu dibuat pada 12 September 2024. Adapun pihak yang menandatangani oleh Ketua Umum FPI Habib Muhammad Alathas, Ketua Umum GNPFU Ustaz Yusuf M. Martak, dan Ketua Umum Persada 212 KH Ahmad Syobri Lubis. Di sisi lain, pasangan RK Suswono kemudian secara resmi mendapat suntikan dukungan dari Jokowi. Pada Senin, 18 November 2024, malam, Jokowi ikut menghadiri salah satu kegiatan kampanye yang dilakukan Ridwan Kamil atau RK di sebuah kafe kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur. Dalam kegiatan itu, Jokowi menyatakan dukungannya untuk Cagup Jakarta nomor urut 1 tersebut. Jokowi bahkan bersedia untuk ikut mantan Gubernur Jawa Barat, Jabar, itu belusukan menyapa warga di Jakarta. Namun, hal itu hanya akan dilakukan apabila RK mengajak dirinya untuk bertemu warga Jakarta. Ya, kalau diundang. Kalau diajak, kata Jokowi, Senin, 18 November 2024. Tak hanya bersedia ikut belusukan, Jokowi juga mengaku siap untuk hadir dalam kampanye akbar pasangan RK Suswono, Ridho. Namun, lagi-lagi, kehadirannya itu tergantung dari ajakan RK. Pasalnya, kedatangan Jokowi ke Jakarta juga disebut atas undangan dari RK. Kalau diundang, kata dia. Jokowi menambahkan, dirinya sengaja baru datang ke Jakarta untuk menemui RK pada momen terakhir kampanye. Pasalnya, menurut dia, momen jelang pemungutan suara adalah waktu yang paling penting untuk meyakinkan warga. Ya, memang saat-saat yang menentukannya adalah saat terakhir, ujar ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu. Menurut dia, semua calon yang berlaga di Pilkada Serentak 2024 memang harus bekerja keras pada momen-momen terakhir. Karena itu, ia datang ke Jakarta untuk mendukung RK bekerja keras di sisa waktu kampanye. Saya datang karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah juga saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta. Saya datang karena saya mendukung, ujar Jokowi. Sementara itu, RK mengaku akan mengundang Jokowi saat kampanye akbar pada Sabtu, 23 November 2024. Namun, kehadiran Jokowi akan tergantung oleh kesediaannya sendiri. Diundang, Pak, insya Allah, kata RK. Di kubu Pramono Rano, Anies telah melakukan pertemuan dengan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3 tersebut, di kediaman Anies, di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat, 15 November 2024. Pertemuan itu menjadi tanda bahwa Anies telah menentukan sikap di Pilgub Jakarta. Juru bicara Anies, Angga Putra Fidrian, mengatakan pertemuan itu tidak sekadar menjadi tanda dukungan Anies kepada Cagup-Cawagup di Pilgub Jakarta. Menurut dia, pertemuan itu sekaligus menjadi arahan untuk para pendukung Anies untuk bergerak memenangkan Pramono Rano. Insya Allah jadi arahan untuk para pendukung setia yang masih menunggu arahan Pak Anies untuk bergerak di Pilkada Jakarta,
kata dia ketika dikonfirmasi Republika, Jumat, 15 November 2024. Hal itu benar adanya. Pihak-pihak yang mengeklaim mewakili pendukung Ahok alias Ahoker, dan para pendukung Anies Baswedan alias Anak Abah, melakukan pertemuan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 17 November 2024. Pertemuan itu dilakukan sebagai langkah konsolidasi untuk memenangkan Pramono Rano di Pilgub Jakarta. Koordinator Bidang Relawan, Tim Pemenangan Pramono Rano, Amar Sejah Purba, mengatakan konsolidasi antara Ahoker dan Anak Abah merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Pramono Rano dan Anies beberapa waktu lalu. Pertemuan itu juga sekaligus menandakan bahwa antara Ahoker dan Anak Abah telah bersatu untuk mendukung Pramono Rano. Jadi kita mau tunjukkan kepada publik Jakarta antara Anak Abah dan Ahoker sudah bersatu. Jadi ini yang membahagiakan dan membuat saya terharu, kata dia di kawasan Senayan, Ahad. Menurut dia, dukungan dari Ahok dan Anies kepada Pramono Rano bukan merupakan hal yang biasa. Pasalnya, dua mantan gubernur Jakarta itu sama-sama memiliki masa yang besar, yang notabene selama ini bertolak belakang. Namun, dua kubu itu sudah sama-sama bersatu untuk mendukung Pramono Rano. Hari ini jadi bukti kami semua bersama menjadi satu, kita semua memperjuangkan Mas Pram dan Bang Dul memimpin Jakarta, ujar dia. Persaingan Anies Baswedan dan Ahok sempat menjadikan Pilkada DKI 2017 lalu memanas. Kala itu, Anies didukung elemen umat Islam yang tersulut komentar Ahok yang dinilai melecehkan Al-Quran. Anies akhirnya memenangkan pilkada tersebut sementara Ahok dipenjara akibat ucapannya. Mantan koordinator Presidium Relawan Anies Laode Basir mengatakan, alasan utama Anies mendukung Pramono Rano adalah karena pasangan tersebut memiliki visi misi yang jelas. Menurut dia, Anies telah mengkaji visi dan misi dari setiap pasangan calon, paslon, di Pilgub Jakarta. Namun, visi misi Pramono Rano dinilai merupakan yang terbaik untuk diterapkan di Jakarta. Pasca sinyal tegas pertemuan Mas Pram Bang Dul dan Anies, saya ingin sampaikan kepada seluruh pendukung Mas Anies, tanda-tanda apalagi yang masih kau ragukan? Sudah tidak ada keraguan, kata dia. Karena itu, Laode mengajak seluruh anak abak untuk sama-sama memberikan dukungan kepada Pramono Rano. Ia menilai, dengan dukungan Ahoker dan Anak Abah, Pramono Rano sangat mungkin untuk menang di Pilgub Jakarta dalam satu putaran. Jadi mulai hari ini, saya meminta teman-teman, Ahoker dan Anak Abah, tidak hanya duduknya yang berdekatan, tapi kita harus bahu-membahu, kerja bareng, kerja bersama, untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, kata dia. Berdasarkan pantauan Republika, pertemuan itu dihadiri oleh para Ahoker dan Anak Abah. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, dukungan Anies Baswedan bisa meningkatkan elektabilitas pasangan calon Pramono Rano di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan saya pernah bilang bahwa orang-orang dekat Anies, tim sukses Anies dan juru bicara Anies, kini jadi jubir di Pramono Rano, kata Ujang saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, 16 November 2024. Menurut dia, pertemuan itu bisa menggiring suara masyarakat yang selama ini mendukung mantan gubernur DKI Jakarta itu agar memilih Mas Pram dan Bang Dul. Ujang melihat dari pertemuan Pramono Anung dan Anies Baswedan yang terjadi di ujung masa kampanye, Anies lebih nyaman bertemu Pramono Rano dibandingkan dengan paslon lainnya. Saya melihatnya seperti itu, meskipun Anies tidak mengatakan secara terang-terangan mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Tapi terlihat bahwa pertemuan Jumat pagi itu merupakan salah satu bentuk dukungan, ujar Ujang. Ujang mengatakan, pertemuan Anies dengan Mas Pram merupakan strategi jitu untuk memastikan dan meyakinkan pemilih Anies agar di Pilkada ikut memilih Pramono dan Bang Dul. Pramono dan Rano ingin memastikan penambah elektabilitas dari pendukung Anies yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan Anak Abah. Selain itu, menurut Ujang, langkah Pramono Rano itu juga untuk memastikan bahwa suara pemilih yang masih ragu, undecided voter, tidak lari kemana-mana. Dengan begitu, suara mereka bisa digunakan untuk memilih paslon Pram Rano. Like, subscribe, komen dan share agar channel ini semakin berkembang.